Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Taib qabla bidayati darsinal yaum haya naqra doa jama'atan ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Baik. Mubasyaratan nahnu min firqah tsaniyah sanuqaddimu lakum tahtal maudu hubungan SK, KI, KD dan penilaian dan hasil belajar. Qablahu uridu an u'arifa nafsi ismi Indra Ismail Daulay wa ana kal mutakalim al awal fi hadhil firqah. Sauqaddimu lakum an pengertian SKL dan pengertian KI. Qablahu afwan antiku ana lugotan Indonesiatan. Langsung saja pengertian, kita masuk ke pengertian SKL. Pengertian SKL itu artinya standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan merupakan salah satu dari 8 standar nasional pendidikan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang menjadi acuan bagi pengembangan kurikulum dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Adapun berdasarkan Permendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan, standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau yang biasa disebut SNP, dikemukakan bahwa pengertian standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang digunakan sebagai pedoman penilaian dan penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Nah, jadi SKL itu kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Masuk ke pengertian KI atau kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan terjemahan atau operasionalisasi dari SKL. Setelah melewati tahap SKL, kita operasikan SKL tersebut di kompetensi inti. Nah, gambaran mengenai kompetensi inti yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan atau yang biasa disebut afektif, kognitif, dan psikomotor yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Kompetensi inti harus menggambarkan kualitas yang seimbang antara hard skills dan soft skills pada setiap siswa. Nah, kompetensi inti berfungsi sebagai unsur pengorganisasi kompetensi dasar. Kompetensi inti dirancang dalam 4 kelompok. Apa aja? Yang pertama itu kompetensi. Yang pertama itu keagamaan, itu kompetensi inti 1. Yang kedua itu sikap dan sosial, itu kompetensi inti 2. Dan yang ketiga itu pengetahuan, untuk kompetensi inti ketiga. Dan yang terakhir itu penerapan pengetahuan, kompetensi 4. Baik, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
akan dilanjutkan oleh pemakalan selanjutnya ke pengertian kompetensi dasar. Syukron. Baik, terima kasih waktunya. Di sini saya akan menjelaskan 2 poin, yakni pengertian kompetensi dasar dan juga pengertian penilaian. Kompetensi dasar adalah suatu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang minimal harus dikuasai oleh peserta didik untuk menunjukkan bahwa mereka telah menguasai standar kompetensi yang ditetapkan. Perlu diketahui, untuk memperoleh perincian tersebut perlu dilakukan analisis standar kompetensi. Caranya dengan mengajukan pertanyaan. Kemampuan atau kemampuan dasar apa saja yang harus dikuasai siswa dalam rangka pencapaian standar kompetensi? Jawaban atas pertanyaan tersebut berupa daftar lengkap pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi. Kompetensi dasar untuk setiap standar kompetensi dapat berkisaran antara 5 sampai 6 dalam proses analisis standar kompetensi dan kompetensi dasar. Mata pelajaran sebagaimana yang tercantum pada standar isi harus memperhatikan hal-hal berikut, yaitu urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu atau tingkat kesulitan materi, keterkaitan antar standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran, keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Demikian juga halnya kejadian kompetensi dasar sama dengan kajian standar kompetensi. Yang kedua yakni penilaian. Menurut Zainul dan Nasution dalam Maret 2012 mengartikan penilaian adalah suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik yang menggunakan tes maupun non-tes. Menurut Cangelosi dalam Maret 2012, penilaian adalah keputusan tentang nilai. Sedangkan menurut Sudrajat dia berpendapat bahwa penilaian adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi rangkaian kemampuan peserta didik, sehingga dapat disimpulkan bahwa penilaian adalah proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu atau memperoleh informasi mengenai hasil belajar siswa menggunakan pengamatan, penilaian penampilan atau proyeksi dari sikap mereka, dan tes tulis atau non tulis, dan pembentukan nilai dan pertimbangan mengenai kemajuan belajar siswa. Mungkin cukup sekian dari saya, bisa dilanjutkan pemateri selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu pengertian hasil belajar. Para ilmuwan mendefinisikan hasil belajar berbeda-beda. Saya menyimpulkan hasil belajar yaitu kemampuan siswa yang mereka dapat dari apa yang mereka pelajari dan mereka ketahui. Menurut Robert, hasil belajar dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama yaitu verbal, yang kedua keterampilan intelektual atau kemampuan menganalisis, yang ketiga keterampilan motorik atau keterampilan menggerakkan anggota tubuh, yang keempat sikap, yang kelima strategi kognitif yaitu berupa kemampuan internal yang terorganisasi yang dapat membantu mahasiswa dalam proses belajar, berpikir, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Hasil belajar dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi gangguan kesehatan, cacat tubuh, faktor psikologis yang berupa intelijensi, minat belajar, perhatian, bakat, motivasi, kematangan, dan kesiapan peserta didik.
Dan yang terakhir yaitu faktor kelelahan. Yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor lingkungan. Hasil belajar biasanya digunakan untuk seleksi, yaitu seleksi untuk penempatan jabatan sesuai dengan hasil belajarnya, atau untuk kenaikan kelas, atau untuk penempatan siswa dengan kemampuan dan potensi siswa. Hasil belajar mencakup 3 ranah. Yang pertama yaitu ranah kognitif, yaitu ranah yang berkenaan dengan mental otak, misal knowledge, comprehension, application, analisis, sintesis, dan evaluation. Yang kedua yaitu ranah afektif, yaitu ranah yang berkenaan dengan sikap. Yang ketiga yaitu ranah psikomotorik yang berupa gerak refleks, gerak sadar yang berupa kemampuan membedakan visual, auditif, dan lain-lainnya. Baik, di sini saya akan menerangkan materi selanjutnya, yaitu tentang hubungan SKL, KI, KD, penilaian, dan hasil belajar. Standar kompetensi lulusan merupakan muara utama pencapaian yang dituju dari semua mata pelajaran pada jenjang pendidikan tertentu. Sedangkan kompetensi inti adalah pijakan pertama pencapaian yang dituju semua mata pelajaran pada tingkat kompetensi tertentu. Penjabaran kompetensi inti untuk mata pelajaran tersaji pada rumusan kompetensi dasar. Terus analisis SKL, KI, KD merupakan kegiatan menguraikan keterkaitan SKL, KI, dan KD atas berbagai pencapaiannya. Menelaah bagian ini merupakan hubungan antar bagian untuk memperoleh berbagai informasi pedagogis yang berguna untuk membuat perencanaan pembelajaran yang efektif. Terus, sebagaimana diketahui bahwa menganalisis SKL, KI, dan KD merupakan bentuk awal perencanaan pembelajaran. Oleh karena itu, perlu dipahami kerangka berpikir terkait analisis SKL, KI, KD ini agar pembelajaran yang disajikan berjalan sesuai skema besar untuk mewujudkan pembelajaran itu sendiri bisa semaksimal mungkin. Mungkin itu penjelasan dari saya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan pemateri berikutnya. Terima kasih. Baik, kemudian saya akan melanjutkan penjelasan tentang keterkaitan SKL, KI, dan KD. Standar kompetensi lulusan atau SKL merupakan muara utama pencapaian yang harus dituju dari semua mata pelajaran pada jenjang pendidikan tertentu. Sedangkan kompetensi inti atau KI adalah pijakan pertama pencapaian yang dituju semua mata pelajaran pada tingkat kompetensi tertentu. Penjabaran kompetensi ini untuk tiap mata pelajaran tersaji dalam rumusan kompetensi dasar. Jadi ada keterkaitan antara SKL, KI, dan KD. Pencapaian standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar itu melalui proses pembelajaran dan penilaian yang diilustrasikan dalam makalah yang kami sajikan. Kemudian dalam ilustrasi gambar yang terdapat dalam makalah menjelaskan bahwa kompetensi inti memberikan arah tingkat kompetensi pengetahuan dan keterampilan minimal yang harus dicapai oleh peserta didik. Kemudian kompetensi dasar dari KI 3 adalah dasar pengembangan materi pembelajaran yang dimaksud.
Sedangkan kompetensi dasar dari KI 4 mengarahkan keterampilan dan pengalaman belajar yang perlu dilakukan oleh peserta didik. Kemudian dari proses belajar dan pengalaman belajar, peserta didik akan memperoleh pembelajaran tidak langsung berupa pengembangan sikap dan sosial spiritual yang relevan dengan berpedoman pada kompetensi dasar dari KI 2 dan KI 1. Selanjutnya lagi, rangkaian dari KI sampai KD sampai dengan penilaian yang tertuang dalam silabus itu semuanya meliputi kecuali untuk tujuan pembelajaran, tidak diwajibkan dicantumkan baik dalam RPP maupun dalam silabus. Seperti itu. Demikian penyampaian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.